Dari hidung Cleopatra hingga bibir Kim Kardashian, manusia selalu terobsesi dengan kesempurnaan. Tapi tahukah kamu, operasi plastik bukan hanya tren baru. Faktanya ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bagaimana sih awalnya? Hari ini bersama Labirin Sejarah, kita akan menjelajahi bagaimana awal mula tren operasi plastik. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Ribuan tahun lalu sebelum teknologi modern berkembang, peradaban kuno seperti Mesir sudah memiliki metode mereka sendiri untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Salah satu prosedur paling awal yang tercatat adalah operasi rekonstruksi hidung. Dalam hukum Mesir kuno, memotong hidung seseorang seringkali digunakan sebagai bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan atau tawanan perang. Namun bagi mereka yang memiliki status tinggi atau cukup beruntung untuk mendapatkan perawatan medis, ada upaya untuk memperbaiki luka-luka ini dengan teknik sederhana. Para tabib Mesir kuno memanfaatkan berbagai bahan alami dalam praktik medis mereka. Madu yang memiliki sifat antiseptik alami digunakan untuk mencegah infeksi. Sementara linen bersih digunakan sebagai perban untuk melindungi luka. Papirus medis yang ditemukan oleh para arkeolog menunjukkan bahwa mereka juga menggunakan metode seperti menjahit luka dengan benang dari usus hewan dan merawat cedera dengan ramuan herbal. Meskipun tidak sekompleks prosedur bedah modern, metode ini menunjukkan bahwa manusia sudah sejak lama berusaha melakukan rekonstruksi tubuh demi kesehatan dan estetika. Selain untuk memperbaiki cedera, kecantikan juga memiliki peran penting dalam budaya Mesir kuno. Banyak bangsawan dan keluarga kerajaan sangat peduli dengan penampilan mereka. Patung dan relief yang menggambarkan tokoh-tokoh terkenal seperti Ratu Nefertiti atau Cleopatra menunjukkan standar kecantikan tinggi yang dijunjung oleh masyarakat saat itu. Ada kemungkinan bahwa selain teknik rekonstruksi untuk alasan medis, beberapa prosedur juga dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan estetika wajah seseorang. Jauh sebelum dunia mengenal bedah plastik modern, India kuno juga sudah memiliki teknik rekonstruksi wajah yang luar biasa. Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kedokteran adalah Susruta, seorang tabib dari abad ke-6 sebelum Masehi yang dikenal sebagai Bapak Operasi Plastik. Dalam kitabnya yang terkenal, Susruta Samhita, ia mencatat berbagai prosedur medis, termasuk teknik rinoplasti atau operasi rekonstruksi hidung yang menjadi dasar bagi banyak teknik bedah modern. Pada masa itu, memotong hidung seseorang adalah bentuk hukuman yang umum bagi para penjahat atau tawanan perang. Karena itu, metode rekonstruksi hidung menjadi sangat penting bagi mereka yang ingin mendapatkan kembali wajah mereka. Susruta mengembangkan teknik flap bedah, yaitu mengambil selembar kulit dari dahi atau pipi untuk membentuk kembali hidung yang hilang. Kulit ini kemudian ditempelkan ke area hidung, dijahit dengan benang khusus, dan dirawat dengan ramuan herbal untuk mempercepat penyembuhan serta mencegah infeksi. Teknik ini sangat maju untuk zamannya dan menunjukkan pemahaman yang luar biasa tentang anatomi serta proses penyembuhan. Susruta juga menekankan pentingnya kebersihan dalam operasi, termasuk penggunaan alat bedah yang disterilkan dengan api atau alkohol, suatu konsep yang jauh mendahului praktik medis di Eropa. Kitab Susruta Samhita menjadi salah satu referensi medis paling berpengaruh di dunia dan terus dipelajari hingga berabad-abad kemudian. Seiring waktu, teknik yang diperkenalkan oleh Susruta berkembang dan menjadi dasar bagi metode operasi plastik modern. Berbeda dengan peradaban kuno seperti Mesir dan India yang sudah mengembangkan teknik bedah rekonstruksi, abad pertengahan adalah masa di mana operasi plastik justru mengalami kemunduran. Ilmu kedokteran saat itu masih sangat terbatas, dan prosedur bedah seringkali dianggap berbahaya karena kurangnya pemahaman tentang anatomi, infeksi, serta teknik anestesi yang efektif. Selain itu, ada stigma sosial dan religius yang membuat praktik operasi plastik jarang dilakukan. Dalam masyarakat Eropa pada abad pertengahan, banyak penyakit dan cacat fisik dianggap sebagai hukuman dari Tuhan atau akibat dosa. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki bentuk tubuh melalui operasi sering dipandang dengan curiga.
Gereja dan masyarakat umum lebih mengandalkan pengobatan herbal dan doa dibandingkan dengan intervensi bedah. Namun ada beberapa catatan yang menunjukkan bahwa operasi sederhana seperti memperbaiki luka akibat perang atau kecelakaan masih dilakukan oleh dokter atau ahli bedah keliling. Alat-alat medis yang digunakan pada masa itu sangat sederhana dan seringkali tidak steril, meningkatkan resiko infeksi yang tinggi. Pisau bedah, gergaji, dan alat penjepit yang terbuat dari besi dipanaskan untuk mengurangi pendarahan. Tetapi tanpa teknik antiseptik yang memadai, banyak pasien yang meninggal akibat infeksi setelah operasi. Karena itu, banyak orang lebih memilih untuk hidup dengan cacat fisik daripada mengambil resiko menjalani prosedur bedah yang berbahaya. Meskipun ilmu bedah berkembang secara perlahan di kalangan dokter, operasi plastik tetap menjadi sesuatu yang langka hingga periode Renaissance ketika pemikiran ilmiah mulai berkembang kembali. Setelah berabad-abad mengalami stagnasi, ilmu bedah dan operasi plastik mulai berkembang kembali selama era Renaissance. Periode ini yang berlangsung antara abad ke-14 hingga ke-17 ditandai oleh kemajuan pesat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk anatomi manusia. Para dokter dan ilmuwan mulai melakukan studi mendalam tentang tubuh manusia, memungkinkan teknik operasi menjadi lebih akurat dan aman dibandingkan dengan era sebelumnya. Salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan ini adalah diseksi manusia yang sebelumnya dilarang oleh norma sosial dan agama. Tokoh seperti Andreas Vesalius, seorang dokter dan ahli anatomi dari abad ke-16, menulis buku berpengaruh berjudul De Humani Corporis Fabrica yang berisi ilustrasi detail tentang struktur tubuh manusia. Pengetahuan baru ini membantu para dokter memahami bagaimana jaringan dan organ bekerja, sehingga memungkinkan mereka mengembangkan teknik operasi yang lebih baik, termasuk dalam bidang rekonstruksi wajah. Pada masa ini, metode rinoplasti atau rekonstruksi hidung kembali dipelajari dan dikembangkan, terutama di Italia. Salah satu dokter yang terkenal dalam bidang ini adalah Gaspare Tagliacozzi, seorang ahli bedah dari Bologna yang mengembangkan teknik pemindahan kulit untuk memperbaiki cacat wajah. Ia menggunakan metode yang disebut Italian Method, yaitu mengambil kulit dari lengan pasien dan menjahitnya ke area hidung yang rusak. Proses ini membutuhkan beberapa minggu hingga kulit menyatu dengan wajah, sebelum bagian yang masih terhubung dengan lengan akhirnya diputus. Meskipun prosedur ini masih jauh dari sempurna, metode Tagliacozzi menjadi salah satu dasar penting bagi perkembangan operasi plastik modern. Sayangnya, operasi plastik pada masa ini masih sering dipandang negatif oleh masyarakat dan gereja yang menganggapnya sebagai bentuk melawan kodrat alam. Namun meskipun ada stigma sosial, kemajuan dalam ilmu anatomi dan bedah yang dicapai selama Renaissance membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut di era modern. Dengan semakin majunya teknik bedah dan pemahaman anatomi yang lebih baik, operasi plastik akhirnya berkembang dari sekedar prosedur medis darurat menjadi bentuk seni dan ilmu yang lebih kompleks. Era ini menjadi titik balik dalam sejarah kedokteran, menandai kebangkitan kembali ilmu bedah yang sempat terhenti selama abad pertengahan. Perang Dunia I membawa kehancuran besar, termasuk bagi para prajurit yang mengalami luka serius di medan perang. Salah satu dampak paling mengerikan dari perang ini adalah cedera wajah yang parah akibat pecahan peluru dan gas beracun. Ribuan tentara kembali dari medan perang dengan luka yang mengubah wajah mereka secara permanen, membuat mereka kesulitan menjalani kehidupan sosial. Situasi ini menjadi titik balik dalam sejarah operasi plastik rekonstruktif, karena dokter mulai mengembangkan teknik baru untuk membantu para korban perang mendapatkan kembali penampilan dan fungsi wajah mereka. Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan operasi rekonstruksi saat itu adalah Sir Harold Gillis, salah seorang ahli bedah asal Selandia Baru yang bekerja di Inggris. Ia menyadari bahwa banyak tentara membutuhkan lebih dari sekedar perawatan medis biasa. Mereka membutuhkan rekonstruksi wajah agar dapat hidup lebih percaya diri. Gillis mulai bereksperimen dengan berbagai teknik bedah baru, termasuk flap kulit pedicle, yaitu metode pemindahan kulit dengan tetap mempertahankan suplai darahnya.
Teknik ini memungkinkan bagian wajah yang rusak untuk direkonstruksi menggunakan kulit dari area lain seperti dada atau dahi. Di Rumah Sakit Queen's Hospital di Sidcup, Inggris, Gillis dan timnya menangani ribuan kasus cedera wajah. Mereka tidak hanya fokus pada fungsionalitas, tetapi juga berusaha memperbaiki estetika wajah pasien. Untuk membantu mereka beradaptasi dengan penampilan baru, seniman medis juga bekerja sama dalam menciptakan topeng prostetik yang dirancang khusus untuk menutupi bagian wajah yang tidak dapat diperbaiki melalui operasi. Dampak dari perkembangan ini sangat besar. Setelah perang, teknik-teknik yang dikembangkan oleh Gillis dan timnya menjadi dasar bagi operasi plastik modern. Metode yang sebelumnya hanya digunakan untuk korban perang, kemudian berkembang menjadi prosedur yang digunakan dalam berbagai kasus medis, termasuk korban kecelakaan dan korban dengan kelainan bawaan. Perang Dunia I, meskipun tragis, menjadi katalis bagi revolusi dalam operasi rekonstruktif. Gillis tidak berhenti berinovasi. Ia terus mengembangkan berbagai metode operasi plastik, termasuk prosedur untuk mengubah bentuk hidung dan memperbaiki luka bakar parah. Selama Perang Dunia II, ia melatih banyak dokter muda termasuk Archibald McIndoe, yang kemudian menjadi ahli dalam menangani korban luka bakar pesawat tempur. Warisan yang ditinggalkan oleh Harold Gillis sangat besar. Teknik yang ia kembangkan menjadi dasar bagi operasi plastik modern. Setelah Perang Dunia II, dunia mengalami perubahan besar dalam berbagai aspek termasuk dalam industri hiburan dan standar kecantikan. Pada era 1950-an dan 1960-an, operasi plastik mulai populer di kalangan selebriti Hollywood, menandai pergeseran dari sekedar prosedur rekonstruktif menjadi bagian dari gaya hidup. Dengan semakin berkembangnya teknik bedah dan anestesi yang lebih aman, banyak bintang film mulai melakukan prosedur kosmetik untuk mempertahankan atau meningkatkan penampilan mereka di layar kaca. Rhinoplasty atau operasi hidung menjadi salah satu prosedur yang paling banyak diminati karena bentuk hidung yang lebih ramping dianggap lebih estetis dalam perfilman Hollywood saat itu. Selain itu, facelift juga mulai dilakukan untuk mengurangi tanda-tanda penuaan, terutama bagi para aktor dan aktris yang ingin tetap tampil muda di depan kamera. Aktris-aktris legendaris seperti Joan Crawford, Bette Davis, dan Julie Garland dilaporkan menjalani prosedur ini untuk menjaga penampilan muda mereka yang sangat penting untuk karir mereka di industri hiburan yang sangat terfokus pada penampilan. Facelift pada masa ini dilakukan dengan tujuan untuk mengencangkan kulit wajah dan menghilangkan kerutan sehingga memberikan tampilan yang lebih halus dan mudah. Salah satu alasan mengapa operasi plastik menjadi semakin diterima adalah berkembangnya teknologi media termasuk fotografi berwarna dan televisi. Standar kecantikan semakin tinggi dan selebriti dituntut untuk selalu tampil sempurna. Meski tidak banyak yang secara terbuka mengakui melakukan operasi plastik, perubahan drastis pada beberapa bintang Hollywood mulai memicu spekulasi publik. Pada masa ini, industri bedah plastik juga mulai berkembang pesat terutama di Amerika Serikat. Dokter bedah kosmetik mulai membuka klinik khusus bagi mereka yang ingin mengubah penampilan, tidak hanya untuk alasan medis tetapi juga untuk estetika. Pada 1980-an hingga 1990-an, operasi plastik mengalami transformasi besar dengan prosedur seperti operasi payudara dan liposuction yang menjadi sangat populer, terutama di kalangan selebriti dan masyarakat umum yang ingin menyesuaikan tubuh mereka dengan standar kecantikan yang semakin berkembang. Salah satu alasan utama mengapa operasi payudara menjadi tren pada periode ini adalah pengaruh media dan selebriti. Pada tahun 1980-an, wanita dengan tubuh ramping namun berisi, dengan ukuran payudara yang lebih besar, dianggap menjadi simbol kecantikan dan feminin. Salma Hayek, Pamela Anderson, dan banyak aktris Hollywood lainnya turut mempopulerkan citra ini yang membuat operasi payudara semakin diminati. Prosedur ini menjadi semakin aman dan umum setelah pengembangan implan payudara silikon yang lebih tahan lama dan alami dibandingkan dengan alternatif sebelumnya. Operasi payudara tidak hanya dilakukan untuk tujuan estetika,
tetapi juga bagi wanita yang ingin mengembalikan bentuk payudara setelah menjalani mastektomi akibat kanker. Selain itu, liposuction mulai menjadi sangat populer pada era ini berkat kemajuan dalam teknologi dan teknik bedah. Liposuction memungkinkan pasien untuk menghilangkan lemak berlebih di area tubuh tertentu seperti perut, paha, dan pinggul yang memberikan bentuk tubuh yang lebih ramping. Prosedur ini menawarkan solusi cepat untuk mereka yang ingin mengatasi masalah lemak tubuh yang sulit dihilangkan dengan diet dan olahraga. Selebriti dan orang kaya mulai menjadi pelanggan utama prosedur ini, tetapi liposuction kemudian menyebar ke masyarakat luas setelah biaya menjadi lebih terjangkau dan teknik semakin canggih. Pada tahun 1990-an, kedua prosedur ini menjadi sangat komersial dan mudah diakses, dengan banyak klinik bedah plastik yang mulai menawarkan paket-paket operasi yang dapat dijangkau oleh kelas menengah. Pengaruh media, terutama majalah dan program televisi, memperkuat standar kecantikan yang mengedepankan tubuh ramping dan proporsional. Meskipun banyak wanita dan pria merasa puas dengan hasilnya, beberapa juga menghadapi komplikasi dan efek samping dari prosedur-prosedur ini. Namun secara keseluruhan, dekade ini menandai normalisasi operasi plastik sebagai bagian dari gaya hidup dan pemenuhan standar kecantikan. Operasi payudara dan liposuction tetap menjadi dua prosedur paling populer sepanjang akhir abad ke-20 dan membuka jalan bagi semakin banyak tren operasi plastik yang berkembang hingga saat ini. Di era digital saat ini, media sosial terutama platform seperti Instagram, TikTok, dan Snapchat memiliki pengaruh besar terhadap standar kecantikan. Filter digital dan alat penyuntingan foto memungkinkan siapapun untuk memperbaiki penampilan mereka secara instan, menciptakan citra tubuh dan wajah yang sempurna secara visual. Fenomena ini yang sering disebut sebagai kecantikan digital telah mendorong banyak orang untuk merasa bahwa mereka harus memenuhi standar kecantikan yang tak realistis, sehingga memicu permintaan akan operasi plastik yang lebih tinggi. Instagram adalah salah satu platform terbesar yang memperkuat budaya kecantikan sempurna dengan pengaruh besar dari selebriti, influencer, dan model yang menampilkan penampilan tubuh dan wajah yang hampir tanpa cacat. Filter yang tersedia di aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengubah bentuk wajah mereka, membuat kulit terlihat lebih halus, hidung lebih ramping, dan mata lebih besar. Dengan akses mudah ke alat penyuntingan seperti ini, banyak orang merasa terdorong untuk memodifikasi penampilan fisik mereka secara nyata agar sesuai dengan citra yang mereka lihat di media sosial. Fenomena ini mempengaruhi meningkatnya permintaan untuk prosedur seperti rinoplasti, liposuction, augmentation payudara, dan facelift. Operasi plastik tidak hanya dianggap mencocokkan penampilan dengan standar kecantikan digital yang sangat dipengaruhi oleh filter media sosial, banyak orang, terutama remaja dan orang dewasa muda, mulai merencanakan operasi plastik karena mereka merasa bahwa wajah mereka tidak cukup bagus tanpa filter atau efek digital. Tren operasi plastik ini juga mulai ramai di kalangan Asia, salah satunya di Korea Selatan. Pada tahun 1960-an, bedah plastik mulai berkembang sebagai prosedur kosmetik dengan operasi kelopak mata menjadi salah satu yang paling populer. Operasi ini bertujuan untuk menciptakan lipatan mata yang dianggap lebih sesuai dengan standar kecantikan saat itu. Memasuki tahun 1980-an dan 1990-an, industri bedah plastik di Korea Selatan semakin berkembang pesat. Kemajuan teknologi medis, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan budaya yang menekankan pentingnya penampilan fisik turut mendorong popularitas operasi plastik. Prosedur seperti rinoplasti, jauh contouring, dan facelift semakin banyak diminati. Standar kecantikan Korea yang mengedepankan wajah kecil, hidung mancung, dan mata besar pun mulai terbentuk. Pada tahun 2000-an, Korea Selatan semakin dikenal sebagai ibu kota bedah plastik di dunia. Gelombang Korea yang membawa popularitas K-pop, drama Korea, dan selebritis Korea turut mempengaruhi standar kecantikan global. Teknologi bedah plastik yang canggih dan minim invasif juga menjadi daya tarik utama, menghasilkan hasil yang alami dan pemulihan yang cepat.
Selain itu, budaya kecantikan di Korea Selatan yang sangat menghargai penampilan fisik membuat bedah plastik dianggap sebagai investasi untuk meningkatkan peluang karir dan kehidupan sosial. Korea Selatan menawarkan berbagai pilihan operasi plastik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pasien, dengan fokus pada hasil yang alami dan teknik yang aman. Dalam beberapa kasus, popularitas wajah dengan fitur tertentu seperti pipi yang lebih tinggi dan mata besar, bahkan menciptakan permintaan untuk prosedur baru yang mungkin sebelumnya tidak begitu populer. Fenomena kecantikan digital ini juga semakin didorong oleh influencer dan selebriti yang sering membagikan transformasi kecantikan mereka di media sosial. Transformasi ini seringkali melibatkan perjalanan operasi plastik yang menambah pengaruh tren tersebut. Pada saat yang sama, banyak klinik bedah plastik menggunakan media sosial sebagai saluran pemasaran untuk menarik perhatian klien baru dan menawarkan berbagai prosedur untuk membantu orang mendapatkan penampilan yang mereka inginkan. Meskipun banyak orang yang merasa lebih percaya diri setelah menjalani prosedur operasi plastik, fenomena ini juga memicu kekhawatiran tentang dampak psikologis dan dampak negatif pada kesehatan mental, terutama bagi mereka yang merasa tertekan untuk memenuhi standar kecantikan yang dipromosikan di media sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, prosedur non-invasif seperti botox, filler, dan laser telah menjadi pilihan populer bagi mereka yang ingin memperbaiki penampilan tanpa harus menjalani operasi besar. Prosedur ini menawarkan hasil yang efektif dengan waktu pemulihan yang lebih singkat dan resiko komplikasi yang lebih rendah dibandingkan dengan prosedur bedah plastik invasif. Karena alasan ini, banyak orang yang mencari cara yang lebih sederhana dan cepat untuk memperbaiki tanda-tanda penuaan atau menyesuaikan bentuk wajah mereka. Salah satu prosedur non-invasif yang paling terkenal adalah botox. Botox adalah injeksi toksin botulinum yang digunakan untuk mengurangi kerutan dengan cara melumpuhkan otot-otot wajah sementara. Botox pertama kali ditemukan pada tahun 1970-an oleh Dr. Edward Scans, seorang ilmuwan dari perusahaan farmasi Allergan. Awalnya, botulinum toksin, zat aktif dalam botox, dikenal karena sifatnya yang sangat berbahaya, yaitu dapat menyebabkan keracunan makanan dan kelumpuhan otot yang fatal. Namun para ilmuwan mulai mengeksplorasi potensinya dalam pengobatan medis. Pada awal 1980-an, Dr. Alan B. Scott, seorang dokter mata, mengembangkan penggunaan botulinum toksin untuk mengobati masalah mata seperti strabismus atau mata juling. Ia mulai menyuntikkan dosis kecil botulinum toksin untuk mengurangi kejang otot yang menyebabkan mata juling. Hasilnya sangat sukses, dan ini menjadi langkah pertama dalam penggunaan medis botox. Pada tahun 1989, FDA atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui penggunaan botulinum toksin untuk mengobati kondisi medis tertentu seperti blepharospasm atau kejang kelopak mata dan strabismus. Kemudian pada awal 2000-an, para ahli menemukan efek samping yang menarik. Setelah penggunaan botulinum toksin pada pasien dengan masalah otot, mereka menyadari bahwa kerutan di wajah pasien juga menghilang. Inilah yang membuka jalan bagi penggunaan botox dalam kosmetik. Pada tahun 2002, FDA menyetujui penggunaan botox untuk mengurangi kerutan di wajah, terutama di sekitar mata dan garis-garis vertikal di antara alis. Sejak saat itu, botox semakin populer sebagai prosedur kosmetik untuk mengurangi tanda-tanda penuaan. Prosedur ini sangat populer di kalangan mereka yang ingin mengurangi kerutan di area dahi, sekitar mata, dan garis halus di sekitar mulut tanpa menjalani prosedur bedah. Hasil botox terlihat dalam beberapa hari setelah injeksi dan dapat bertahan antara 3 hingga 6 bulan. Setelah itu, prosedur ini harus diulang. Keuntungan utama dari botox adalah prosedurnya yang cepat, minimalnya rasa sakit, dan tidak ada waktu pemulihan yang membuat ini ideal bagi mereka yang ingin hasil instan tanpa gangguan besar dalam rutinitas sehari-hari. Selain botox, filler atau dermal fillers juga sangat populer. Filler digunakan untuk menambah volume pada area wajah yang mulai kehilangan elastisitasnya seiring bertambahnya usia, seperti pipi, bibir, dan garis senyum. Beberapa jenis filler yang paling umum adalah hyaluronic acid, misalnya Juvederm atau Restylane, yang secara alami ada dalam tubuh
dan membantu menjaga kelembapan serta volume kulit. Filler dapat mengisi area yang kendur atau hilang volumenya, memberikan hasil yang instan dan natural. Penggunaan filler dimulai pada awal tahun 1980-an dengan fokus awal pada pengobatan medis untuk membantu memperbaiki cacat wajah atau tubuh akibat cedera, penuaan, atau kondisi medis lainnya. Filler pertama yang digunakan adalah bahan alami, seperti lemak tubuh sendiri atau lipofilling, yang diambil dari area tubuh tertentu dan disuntikan ke area wajah yang membutuhkan volume atau perbaikan bentuk. Namun penggunaan filler kosmetik seperti yang kita kenal sekarang dimulai pada tahun 1990-an, dengan penemuan dan pengembangan bahan sintetik yang lebih aman dan lebih efektif. Salah satu bahan pertama yang digunakan adalah kolagen, yang diambil dari sumber hewani, biasanya sapi atau babi. Kolagen digunakan untuk mengisi kerutan dan garis halus, serta untuk menambah volume pada area tertentu di wajah seperti pipi atau bibir. Pada awalnya, kolagen memiliki beberapa keterbatasan, termasuk resiko reaksi alergi, waktu bertahan yang relatif singkat, dan kebutuhan untuk tes alergi sebelum penggunaan. Namun meskipun demikian, kolagen tetap menjadi filler yang sangat populer pada saat itu. Kemudian pada tahun 2000-an, filler yang berbasis asam hyaluronat mulai berkembang dan menjadi sangat populer. Asam hyaluronat adalah bahan alami yang ditemukan di tubuh manusia, khususnya dalam jaringan kulit dan dikenal karena kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan kelembapan. Filler hyaluronic acid memiliki keuntungan besar dibandingkan kolagen, seperti efek yang lebih alami, waktu bertahan yang lebih lama, dan resiko alergi yang jauh lebih rendah. Bahan ini juga lebih mudah disesuaikan dan dibentuk, sehingga membuat hasilnya terlihat lebih alami dan halus. Filler asam hyaluronat atau hyaluronic acid yang pertama kali diperkenalkan adalah Restylane yang disetujui oleh FDA pada tahun 2003. Setelah itu, berbagai merek filler berbasis asam hyaluronat lainnya mulai bermunculan seperti Juvederm, Belotero, dan Voluma yang menawarkan berbagai pilihan untuk pengisian area wajah yang berbeda. Prosedur ini relatif cepat, dengan waktu pemulihan yang minimal, dan hasilnya dapat bertahan antara 6 hingga 18 bulan, tergantung pada jenis filler yang digunakan. Sementara itu, prosedur laser menawarkan solusi untuk berbagai masalah kulit, termasuk tanda penuaan, kerutan, bekas jerawat, pigmentasi, dan kerusakan akibat sinar matahari. Teknik laser menggunakan sinar cahaya intens untuk merangsang produksi kolagen di kulit atau untuk menghapus lapisan kulit yang rusak. Salah satu prosedur laser yang populer adalah laser resurfacing yang dapat membantu menghaluskan kulit dan mengurangi kerutan halus. Keunggulan laser adalah kemampuannya untuk memberikan perbaikan kulit secara menyeluruh dengan efek samping yang minimal dan waktu pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dengan prosedur bedah. Prosedur laser pertama yang digunakan dalam dermatologi adalah pengobatan kelainan kulit seperti penghapusan tato dan pengobatan kelainan pigmen pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Pada tahun 1980-an, teknologi laser semakin berkembang dan prosedur pengobatan kulit mulai menjadi lebih terjangkau serta lebih efektif. Salah satu terobosan besar terjadi pada tahun 1983 dengan pengembangan laser CO2 yang digunakan untuk mengatasi kerutan dan bekas luka. Laser CO2 bekerja dengan menghilangkan lapisan atas kulit atau epidermis dan merangsang produksi kolagen di lapisan bawah kulit, memberikan efek peremajaan kulit. Pada tahun 1990-an, teknologi laser semakin maju dan penggunaan laser dalam dermatologi semakin populer. Penggunaan laser untuk menghilangkan rambut atau laser hair removal juga diperkenalkan pada dekade ini, memberikan solusi yang lebih permanen dibandingkan dengan metode pencabutan rambut tradisional. Selain itu, pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, dikembangkan laser berbasis pewarna atau dye lasers yang memungkinkan pengobatan lebih efektif untuk masalah kulit seperti rosacea, pembuluh darah yang melebar, dan pigmen berlebihan seperti bintik hitam atau tato. Prosedur laser menjadi semakin luas digunakan
mulai dari perawatan kulit untuk meremajakan, mengurangi kerutan, mengobati bekas jerawat, hingga pengobatan masalah pigmentasi dan pembuluh darah. Pada saat yang sama, penggunaan laser untuk koreksi penglihatan seperti LASIK untuk mengobati rabun jauh dan rabun dekat juga mulai berkembang pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Seiring dengan perkembangan teknologi, prosedur laser kini semakin banyak diterima dalam berbagai bidang medis dan estetika. Laser tidak hanya digunakan untuk pengobatan kulit dan perawatan kecantikan, tetapi juga untuk pengobatan kanker seperti laser untuk menghancurkan tumor, pengobatan gigi, dan banyak aplikasi lainnya. Prosedur non-invasif ini sangat diminati oleh mereka yang ingin mendapatkan hasil yang terlihat alami dan cepat, tanpa harus melalui proses pemulihan panjang yang biasa terkait dengan operasi plastik tradisional. Selain itu, biaya prosedur non-invasif ini biasanya lebih terjangkau dibandingkan dengan operasi bedah plastik, menjadikannya pilihan yang lebih menarik bagi banyak orang. Meskipun hasilnya tidak permanen, banyak orang merasa bahwa manfaat jangka pendek dari prosedur ini sangat memuaskan. Seiring dengan berkembangnya industri operasi plastik dan standar kecantikan digital, muncul pula gerakan body positivity yang menjadi respon terhadap tekanan sosial untuk memenuhi standar kecantikan yang seringkali tidak realistis. Gerakan ini bertujuan untuk merayakan berbagai bentuk tubuh dan mendorong penerimaan diri tanpa memandang ukuran, bentuk, atau penampilan fisik. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, gerakan body positivity mulai mendapatkan perhatian lebih luas, terutama di kalangan masyarakat yang merasa terpinggirkan oleh standar kecantikan yang sempit, seperti tubuh ramping atau fitur wajah tertentu. Body positivity mengajak orang untuk merasa nyaman dengan tubuh mereka sendiri, tanpa harus terpengaruh oleh persepsi masyarakat atau pengaruh media yang sering memperlihatkan citra tubuh yang sempurna. Dengan berkembangnya media sosial, gerakan ini semakin mendapat dukungan, terutama dari para influencer yang mengadvokasi penerimaan diri dan menantang norma kecantikan yang tidak realistis. Banyak individu, terutama perempuan, mulai berbicara tentang pengalaman mereka dengan ketidakamanan tubuh dan bagaimana media sering menampilkan gambar-gambar yang telah disunting dan dipoles untuk menciptakan ilusi kesempurnaan. Di sisi lain, meskipun banyak yang menikmati hasil dari prosedur operasi plastik dan kecantikan digital, banyak kritik muncul tentang standar kecantikan yang dipromosikan oleh media, selebriti, dan industri kecantikan. Banyak yang menganggap bahwa penekanan pada penampilan fisik yang sempurna, baik melalui filter digital atau bedah kosmetik, dapat menyebabkan tekanan psikologis yang sangat besar pada individu. Beberapa orang merasa bahwa mereka harus memenuhi standar kecantikan yang terlalu tinggi, yang akhirnya berdampak negatif pada kesehatan mental, seperti perasaan cemas atau tidak puas dengan tubuh mereka. Ketidakpuasan terhadap penampilan fisik dan kecantikan digital telah memicu kecemasan sosial dan gangguan body dysmorphia yang menyebabkan beberapa individu merasa bahwa penampilan mereka jauh dari ideal, meskipun kenyataannya mereka mungkin tidak memiliki masalah yang signifikan. Body dysmorphia adalah kondisi di mana seseorang memiliki pandangan yang sangat distorsi tentang penampilan fisiknya, dan mereka merasa perlu untuk memperbaiki bagian-bagian tertentu dari tubuh mereka, meskipun itu tidak diperlukan. Namun gerakan body positivity memberikan harapan akan perubahan positif, dengan banyak orang yang semakin menyadari pentingnya merayakan keberagaman tubuh dan tidak terjebak dalam idealisasi standar kecantikan yang sempit. Gerakan ini juga mendorong industri kecantikan untuk lebih inklusif, dengan banyak brand kecantikan dan fashion yang mulai menghargai berbagai bentuk tubuh dan memperkenalkan kampanye yang mencerminkan keragaman. Secara keseluruhan, meskipun prosedur operasi plastik dan kecantikan digital menawarkan manfaat tertentu, gerakan body positivity dan kesadaran akan kesehatan mental semakin berperan dalam mengimbangi tren tersebut, mendorong masyarakat untuk menilai kecantikan dari dalam dan menerima diri dengan segala keunikan. Kecantikan adalah sejarah yang terus berubah. Dari Mesir kuno hingga Instagram, operasi plastik telah berevolusi seiring dengan budaya dan teknologi. Tapi, apakah kita akan terus mengubah diri kita untuk mengikuti tren kecantikan? Ataukah menghargai keunikan yang diberikan Sang Pencipta dalam tubuh kita, serta mempertahankannya? Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir,
Masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.